Sangat bisa. Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak, aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semutan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semutan semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo sudah menemukan pasangannya. Jadi ini yang lagi heboh ya tentang korupsi yang terjadi. Ini nilainya fantastis sekali ya. Jadi aduh, kalau kita dengan dana segitu beli bakso dan cendol kayaknya udah bisa buat danau ya. Tapi gimana sebetulnya tanggapan dari para netizen video sebelumnya tuh sudah itu segitu banyaknya uang itu sebetulnya bikin aduh, kita ngebayangin saja sudah ngiler ya, apalagi memilikinya ya. Jadi gimana tanggapan dari para netizen sebetulnya, yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya ya. Ngeri, banyak sekali. Mobil yang pertamanya belum juga. Tadi 30 berapa tadi? Banyak sekali. Cisandra. Kenapa ini? Sandra Dewi ternyata punya dua Rolls Royce. Tapi Cici Mobil, itu guys. biasa berkelimpahan. Berapa harganya sih. nih? Ini adalah Rolls Royce Phantom 8 Rolls sih Royce, yang wih, aku tahu ya guys. ada mobil Sama kayak gitu ya. punyanya Leicang ya guys. Jadi ini sekitaran harganya 20 sampai 25 miliar. Yang gue heran banget sebenarnya 25 kan miliar guys. ini yang sebelah belakang, yang sebelah kirinya si Cisandra sama Koko Harvey itu kan ini juga Rolls Royce. Itu nama platnya dia tuh S1 DW. Which Sandra is, Dewi ya. kalau misalnya aku jadi dia, mungkin aku punya satu ini aja udah alhamdulillah sampai sujud syukur loh teman-teman. Kan gue nggak kena namanya yang ngilangin puasa-puasa Senin Kemis kayak gitu kalau aku punya kayak gitu. Ya, ini yang sebelah Punya kirinya Avanza Pak Supir saja yang senangnya. 3 orang ini, berarti si Cisandra Dewi itu punya 2 dong. Gila sih, kayak maybe artis satu-satunya yang punya dual Rolls Royce. Gue dedikasikan lo lebih kayak dari Syahrini deh mbak, atau si Raffi Ahmad dan Ya. Mbak Gigi sekalipun. Gimana sih rasanya makan uang rakyat? Tuh, gimana sih ruang makan uang rakyat? Anjir seenak itu. Pantesan semua pada betah jadi koruptor. Tengah entry? Oh, mungkin tengah paling Uangnya dikorupsi dikemanain bang? Menarik nih. Uang korupsi biasanya banyak banget kan. Iya. Kalau orangnya ketangkep, itu duitnya kemana? Apakah dibagi-bagiin buat kita? Bukan nih. Tapi boleh juga sih. Itu sebenarnya sama hukum online dan CNBC. Ternyata itu udah tertulis di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2019. Di situ disebut kalau hasil sitaan korupsi, mau bentuknya uang atau barang, bakal disita negara dan masuk ke kas negara. Oh, Lumayan nih masuk buat kas bayar negara. utang negara. Itu kalau uang. Kalau barang hasil korupsi, dia akan disita dan disimpan dulu di rumah penyimpanan Iya. benda sitaan negara atau rubasan. Terus dilelang dan duitnya buat kas negara juga. Mudah-mudahan sih hasil sitaan korupsi bisa membantu kehidupan masyarakat ya. Siapa tahu bisa buat bangun fasilitas umum atau mungkin fasilitas kesehatan kita makin keren, pendidikan gratis dan masih banyak lagi. Keren kali kalau begitu. Kalau menurut kamu gimana? Iya, iya. Uang hasil sitaan korupsi bagusnya Bagi-bagi. buat apa? Nah, dari Bagi-bagi. kasus ini kita semua tuh sama-sama bisa belajar gitu. Iya. Jangan terlalu mendambakan ya warna rumput tetangga yang suka kita jumpain di sosmed. Iya, iya. Karena ya rumput tetangga yang sering kali terlihat tuh amat sangat hijau, itu kita nggak pernah tahu guys. Itu apakah rumput beneran asli atau Iya. rumput sintetis alias Sintetis. palsu. Ini himbauan untuk kita semua, apalagi kalian yang bergelimang harta ya. Kalau Iya. memang lu tuh mau pamer di sosmed tentang harta lu itu ya, Iya. pastiin dulu harta lu tuh bersih ya, bukan hasil korupsi. Iya. Karena nanti kasusnya kayak Indra Kents, kayak Harvey Mois, kayak Helena Lim, udah pamer-pamer asik sana sini, Iya. ujung-ujungnya taunya ketahuan. Tangkep. Terus nih ya buat teman-teman yang getol gitu pengen cepet kaya, dipikir-pikir lagi kalau lu tuh mau licik, kalau lu mau buat jahat, Iya. apalagi korupsi ya.
Memang sih kalau lu nggak ketahuan lu tuh aman dan lu tuh Aman. bahagia bergelimang harta. Tapi kan konsekuensinya kalau lu ketahuan bagaimana? Malunya 7 turunan. Jangankan malu ya, kepala lu pening. Iya. Malu, aduh, itu baru konsekuensi sanksi sosial dari Tapi kan di masyarakat. Indonesia nggak ada malunya. Konsekuensi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Percuma lu ibadah bolak-balik ya, tapi kelakuan lu tuh 11-12 sama iblis. Terus juga gue tuh nggak ada rasa kasihannya gitu sama orang-orang yang memang melakukan tindakan yang tidak terpuji, karena Iya. yang dirugikan tuh banyak orang gitu, nggak cuman keluarga lu aja gitu kan, banyak keluarga orang di luar sana gitu yang mencari nafkah yang rugi gara-gara Iya. ulah serakus dan serakah lu orang gitu kan. Jadi kenapa saya harus berbela-sungkawa? Saya harusnya tertawa dong. Pada intinya ya, jangan terlalu terpaku, apalagi mendamba-dambakan rumput tetangga yang memang warnanya hijau. Karena balik Iya. lagi, lu nggak pernah tahu itu rumput beneran asli atau sintetis gitu, Besti. Pokoknya sekarang pekerjaan apapun, gaji berapapun, lu syukuri aja. At least itu halal ya kan, Iya. bukan hasil korupsi. Dibeliin pesawat 428 miliar gimana rasanya ya? Dulu waktu kecil minta dibeliin robot-robotan yang bisa berubah jadi mobil tuh. Waktu itu harganya 7.500, ngerayunya 2 bulan. Itu juga nggak jadi dibeliin, suruh nunggu gue ulang tahun. Kayaknya setengah tahun itu gue nunggu. Tapi kita nggak usah iri-irian kalau ngeliat yang begini. Kita belum tahu nasib kedepannya itu kayak apa. Ya bapak kita dulu syukur alhamdulillah gajinya mungkin sebulan 15 juta. Kita bakal sanggup beliin kita pesawat 428 miliar. Tapi selamat tuh sampai sekarang nggak pernah punya koleksi rompi warna pink, nauzubillah. Jadi buat kalian-kalian yang kalau odolnya habis suka dipelintir tuh, atau Ya. kalau nggak pojokan bawahnya digunting, diurut Ya. gitu sampai bisa keluar dalamnya. Kalian sabar-sabar aja, banyakin baca sholawat. Yang Ya. penting hidup kalian kaya raya, berkah, selamat, cukup. Pasti di sini banyak kan yang kalau samponya habis suka dikotrok pakai air. Bukan Ya. berarti kalian miskin, tapi Tuhan masih menunda kalian untuk jadi kaya. Amin. Ingat kalau alam semesta ini tuh bijaksana. Jadi kalian nggak usah khawatir nggak kebagian rezeki. Nggak usah Ya. berebut juga sama orang lain. Fokus Ya. aja sama diri sendiri. Nih cewek-cewek di sini ntar kalau nikah cari laki yang soleh. Kalau bonusnya kaya ya alhamdulillah. Soalnya yang namanya suami istri itu kan dunia sampai akhirat sampai ke surga maunya. Ya. Kalau yang enggak ya neraka bareng-bareng. Yang penting Ya. hidup itu cukup sehat bahagia, hati Ya. tentram, pikiran tenang. Terus ntar ya kalau ngelihat orang kaya, orang ganteng, orang Ya. ngetop, kalian nggak usah mujinya udah kayak setengah dewa. Ingat mereka manusia juga. Kata Pak Ustadz nih kalau kita muji orang kebangetan itu seperempat iman kita tuh bakal diambil. Nah, gimana seperempat iman gue diambil? Sedangkan iman gue aja cuma 1/8. Ombok kita. Kasus korupsi timah 271 triliun. Tahu nggak kalian kalau kalian nabung 1 miliar per hari butuh 271 ribu hari atau 742 tahun buat dapetin 271 triliun ini. Gila kan? Jadi kasusnya negara kan punya tanah untuk tambang timah di Bangka Belitung. Nah tapi di tanah itu banyak penambang ilegal sekitarnya. Tapi sama negara bukannya dipidana penambang liar ini, tapi malah dibeli nih timahnya dengan harga yang lebih mahal. Kan agak nggak make sense ya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komen ya. Kasus korupsi timah yang melibatkan suami Sandra Dewi. Baru-baru ini suami selebriti Sandra Dewi, Harvey Mois, menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan teman-teman di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Kasus ini menimbulkan kerugian mencapai 271 triliun. Kronologi kasusnya ini pihak Harvey Mois berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT, diduga menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, MRPT alias RZ, untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah itu. Lalu pertemuan dengan RZ, Harvey ini melakukan pertemuan dan menyepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dengan sewa menyewa peralatan proses peleburan timah. Kemudian ada peran Helena Lim. Helena Lim ini juga tersangka yang ikut serta memfasilitasi keuntungan seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility atau dana CSR yang diserahkan ke Harvey. Kasus ini pun sedang diusut oleh Kejaksaan Agung RI dan semoga keadilan segera ditegakkan. Jadi banyak nih teman-teman cabangnya. Ada yang ngaku-ngaku dari dana CSR lah, ada yang berperan sebagai inilah, berperan sebagai itulah. Share pendapat kalian deh. Tony Tamsil dan Ahmad Dahlan secara keseluruhan. telah menetapkan 8 Orang. Kalau usaha pertambangan timah yang kecil yang hanya di satu pulau, Ya. Kepulauan Bangka itu saja bisa dikorup dengan spektakuler Ya. 247 7 triliun. triliun. Bagaimana kira-kira dengan pertambangan batu bara, Iya ya. Emas, pertambangan nikel, nikel, emas lagi. pertambangan gas bumi? Ya walau alam bisawab, Ya. nggak seuzon sih. Cuman ya ini kan biasanya kan hal-hal seperti ini karena apes aja Ya. jadi ketangkap. Entah itu ceroboh di pejabatnya atau ceroboh di pengusahanya dalam Iya, iya. kongsi. Nggak tahu juga.
Ini baru dari hasil pertambangan ya, satu pertambangan saja nilainya sampai segitu. Kalau kita gabung sekarang selain ngegas, ada juga misalnya emas, terus belum dari hutannya, belum dari lautnya, belum dari, banyak sekali pariwisata, belum dari, pokoknya banyak sekali. Ternyata Indonesia ini kaya juga ya, dan memang betul-betul kaya, tapi memang pengelolaannya yang agak-agak ngawur ya. Ini seandainya dikelola dengan benar oleh negara dan untuk kemaslahatan masyarakat, ini mungkin Indonesia akan menjadi salah satu negara terkaya mungkin di dunia ya. Aduh amin, semoga ini terjadi ya di bumi pertiwi yang kita cintai ini semeton ya. Ada hubungannya dengan isu korupsi tambang sebesar 27 triliun yang sedang panas akhir-akhir ini. Apakah ini juga salah satu yang ditakuti para mafia jika Gibran terpilih menjadi wapres? Kita saksikan ya. Gimana sih pernyataannya Gibran kemarin? Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Iya. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Kasus ini, menurut ahli IPB, mencapai 271 triliun rupiah. Nah loh, sekarang buat kalian para mahasiswa yang dari UGM, Trisakti, BEM, dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia, ini seharusnya di demo yang ya, biasanya teriak-teriak mengatasnamakan rakyat demi kepentingan salah satu pihak. Sekaranglah waktunya kalian menerima mandat dari kami para rakyat Indonesia untuk meneriakan pengesahan RUU perampasan aset para koruptor. Jika perlu, beri mereka hukuman titik, bukan koma. Jangan hanya karena ditunggangi oleh salah satu pihak, lantas kalian mengatasnamakan rakyat, tapi sekarang Anda diam saja. Ingat, kalian adalah pelopor demokrasi yang seharusnya benar-benar mewakili rakyat, bukan organisasi-organisasi tertentu. Sekaranglah waktunya kalian menerima tugas untuk memberatas para tikus-tikus negara demi keutuhan NKRI. Dan saat ini pula waktu yang paling tepat untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar mahasiswa, bukan mahasewa. Sampai di sini paham? Salam cerdas. Main-main di tambang timah dan nikmati hasilnya bertahun-tahun, akhirnya ketangkap. Korupsi lagi, susah. Ya mau gimana lagi, negara kita sudah mengarahkan ke sana kan, sistem juga udah mengarah ke sana untuk melakukan nepotis, untuk melakukan korupsi. Ya kalau kayak gitu proyek gak jalan. Baik itu proyek yang bersumber dari APBN ataupun para pengusaha-pengusaha yang memang sektor usahanya dalam bidang pertambangan ya, baik itu minyak, batu bara, nikel, emas, dan timah ataupun yang lainnya. Ya pada akhirnya harus melakukan nepotis dengan pemerintah, baik itu eksekutifnya, legislatif, ataupun aparat penegak hukum. Ya kalau misalnya kita tidak melakukan nepotis dengan instansi pemerintah, ya mana jalan proyek-proyek tambang. Ya pas persoalan izin pasti bakal dipersulit. Kemudian persoalan yang lainnya pun pasti bakal tidak diamankan. Tapi mungkin asumsi gue ya di sini adalah kenapa kasus korupsi tambang timah ini diungkap ke publik, ya mungkin karena bagi-baginya gak rata. Dominasi bagi-baginya terlalu besar masuk ke dompet pribadi dibandingkan masuk ke dompet kas negara. Ya terlepas ya, kas negara itu multitafsir. Mau kalian asumsikan pemerintah, instansi ini boleh ya, terserah kalian ya. Yang jelas gue berpandangannya itu adalah ketidakseimbangan antara keuntungan yang didapatkan dari pertambangan antara uang yang masuk ke dompet pribadi dan uang yang masuk ke pemerintah. Ya kalau misalnya bagi-baginya balance ya pasti aman itu kan, nggak bakal diungkit, nggak bakal diungkap juga.
Ya ini permainan hal wajar lah. Mau gimana lagi negara kita udah mengarahkan ke sana. Kalau gak gitu ya gak kaya. Banyak juga kok dari pemerintah kalau misalnya kita gak nepotis, gak nyogok, gak dikasih jatah, malah diplot, proyek di APBN-nya disikat gitu kan, gak dikasih lagi. Ya menurut kalian bagaimana tentang persoalan korupsi ini, baik itu di sektor tambang ataupun dalam sektor usaha yang sumber dananya itu dari APBN? Apakah memang kalian sepakat dengan apa yang gua asumsikan tadi ya? Kalau misalnya kita seimbang dengan pemerintah ya pasti aman aja. Dan persoalan korupsi ini ya persoalan waktu, ya persoalan timing yang tepat, kapan harus menetapkan, kapan ya berkeliaran. Pakar hukum Firman Chandra ya, Sandra Dewi berpotensi jadi tersangka ikut suaminya Harvey Moise yang ditangkap tersangka korupsi timah. Jadi apakah Sandra Dewi juga akan ikut terlibat ya? Yuk kita saksikan ini. Sangat bisa. Oh sangat bisa ya. Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak. Ya. Aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu loh. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Namun tetap ada prosesnya gitu, karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi gitu loh, dan meyakini bahwa uang tersebut bukan uang yang legal. Sebenarnya tahu, dan istri tersebut atau mungkin siapapun yang menerima aliran dana dari pelaku utama Dader tadi itu masuk sebagai penerima pasif, dan ancaman hukumannya ada dan harus dihukum juga supaya menjadi efek jera, sehingga tidak ada lagi di kemudian hari seorang istri atau mungkin anak mendapatkan hal-hal yang sifatnya ilegal, karena pasangan itu pasti tahu sumber penghasilan dari suaminya apa. Namun beberapa ditutup gitu loh, ada beberapa yang mengatakan bahwa itu sah karena dia memiliki, let's say misal usaha klinik dan lain-lain. Tapi asal muasal maninya itu dari mana untuk mendirikan usaha tersebut? Usaha tersebut. Betul, kalau misalnya dari warisan, oke, kan nanti penyidik tidak tidur, tidak diam. Dia akan melakukan sebuah kegiatan yang namanya penyelidikan, investigasi semuanya. Uang tersebut kan bisa dilihat PPATK, kalau memang cash berarti cashnya dari mana gitu. Nanti ada pengakuan-pengakuan. Tinggal seberapa tajam penyidik melakukan klarifikasi kepada calon tersangka lainnya, baik tersangka itu adalah saudaranya ataupun pasangannya. Itu adalah hak prerogatif dari penyidik. Kalau penyidik mau mengembangkan bisa sampai ke sana. Jangan sampai penyidik cukup tidak mau dikembangkan lagi, karena banyak kasus yang saya lihat semestinya bisa dikembangkan gitu loh, kasus tersebut. Ke siapa lagi uang haram itu mengalir. Namun ada beberapa penyidik yang menyatakan cukup. Nah kalau cukup kan hak dari mereka, tinggal nanti masyarakatlah yang mendorong kepada penyidik untuk buka lagi. Kalau memang ternyata di kejaksaan gue nggak bisa, kan masih ada lembaga lainnya yang namanya KPK. Hampir semua orang itu pengen jadi crazy rich. Tapi ingat loh, jangan crazy rich yang kerja keras untuk korupsi 271 triliun. Iya. Suami tersandung korupsi, Sandra Dewi pernah bilang takut harta diambil Tuhan tuh. Ini salah satu juga heboh loh. Katanya Mas HP ini yang punya jet pribadi, tapi Sandra Dewinya katanya jarang belanja. Orangnya tuh kayaknya hemat banget. Bener emang San? Kalau hemat sih itu memang baca di artikel ya, baca di artikel. Jadi gini, kalau setengah hidup saya tuh udah hemat, tiba-tiba nggak hemat tuh agak aneh gitu kan. Jadi memang belanja sih belanja, cuma memang masih biasa aja. Cuma gila-gilaan banget gitu. Tapi bener artikel yang bilang katanya Harvey punya jet pribadi, San, Apose gitu. Saya nggak ikut campur urusan suami. Kalau emang gitu, saya nggak pernah foto-foto sih San. Padahal orang tuh cuma, gue aja kalau misalnya naik, gue pasti gue foto all the time. Tuh nggak pernah foto-foto deh, Mo. Foto paling di rumah, bawa tas, gue endorse. Jadi semua, kalau gue merasa kayaknya bukan karakter gue aja sih kayak gitu. Jadi yang gue
foto itu adalah endorsean yang gue mesti gue dibayar untuk foto. Iya. Di pesawat apa, di mobil sana nggak pernah foto ya? Di mobil adalah misalnya tapi jarang kan. Punya fame juga, terkenal juga, tetap bisa rendah hati. Gimana ngingetin kita untuk selalu tetap oke, nginjak bumi dan rendah hati? Itu susah loh. Karena gue takut sama Tuhan. Ini jujur ya, gue tuh paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapak yang mengasihi. Exactly. Cuman takut ditegur sama Tuhan. Gitu karena kalau jalannya udah mulai macam-macam karena ya. Gue kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Karena kan Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa menghandle apa yang Dia kasih. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, gue takut semuanya. Semudah itu Tuhan bisa ambil semua karena semua kan dikasih Tuhan. Kita minta Tuhan, minta rezeki, dikasih. Terus bertingkah, dengan sebentar Tuhan, hop, ambil. Aduh Sandra, gue paling takut ditegur sama Tuhan. It's karena not fair loh, udah cantik, bijaksana lagi. Gue tuh paling takut Tuhan menegur kita dari keluarga. Kita kan ngomongnya sama anak, suami, keluarga. Benar. Kalau ditegur melalui hal ini, gue minta ampun, gue tanya, gue nggak berani sama sekali. Itu makanya. Jadi segitu sebetulnya 271 triliun. Aduh, banyak sekali ya. Gimana rupanya uang? Udah tadi kayak gitu rupanya uang sebanyak itu ya. Jadi ini yang lagi viral sebetulnya, sering lewat di FYP juga ya. Tapi semoga ini sebagai pembelajaran untuk kita semua bahwa segala sesuatu itu pasti ada waktunya ya. Kita mau kaya, kita mau miskin itu pasti ada waktunya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita semua. Semoga videonya bisa memberikan sebuah inspirasi untuk semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.